Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan juga kesempatan sehingga kita bisa bertemu lagi dalam majelis ilmu ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku sekalian, pernahkah kita merasa hidup ini penuh masalah? Baru selesai satu, muncul lagi yang baru. Mau lari kemana? Mau menghindar bagaimana? Namanya hidup. Selama kita masih bernafas, masalah akan selalu ada. Tapi pertanyaannya, apakah kita akan terus mengeluh atau belajar untuk berdamai dengan masalah? Ada orang yang kalau dapat masalah itu langsung stres, langsung down, seakan-akan dunia runtuh. Tapi ada juga orang yang tenang, sabar, tetap tersenyum, dan bilang, santai, semua ada jalannya. Nah, bedanya di mana? Bedanya ada di cara kita menyikapi masalah itu sendiri. Makanya sahabat, di kesempatan kali ini kita akan membahas seni berdamai dengan masalah. Bagaimana caranya? Apa langkah-langkahnya? Insya Allah kita akan bahas bersama biar hati ini lebih tenang, pikiran jernih, dan hidup lebih nyaman. Yuk, kita mulai. Sahabatku, sebelum kita mulai, ada satu pertanyaan. Kenapa membahas materi seni berdamai dengan masalah itu penting? Membahas seni berdamai dengan masalah itu penting karena hidup itu tidak pernah lepas dari tantangan dan kesulitan. Jika seseorang tidak memiliki cara yang sehat untuk menghadapi masalah, mereka bisa terjebak dalam stres yang berlebihan, kecemasan, atau bahkan depresi. Ada beberapa hal, alasan mengapa seni berdamai itu perlu dipahami dan diterapkan. Yaitu bisa mengurangi stres dan beban emosional. Dengan memahami dan cara berdamai dengan masalah, seseorang itu dapat mengelola stres dengan lebih baik dan tidak mudah terbebani oleh hal-hal di luar kendali. Kedua, mampu meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Pikiran yang tenang dan lapang dapat mencegah gangguan kesehatan mental seperti kecemasan berlebihan atau mengurangi resiko penyakit fisik yang dipicu oleh stres. Ketiga, membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Kenapa? Jika seseorang bisa berdamai dengan masalah,
Ia akan rasional dalam mengambil keputusan, dalam berpikir, daripada bertindak secara emosional, emosi sesaat. Lalu yang keempat, meningkatkan kualitas hubungan dengan orang lain. Orang yang mampu berdamai dengan masalah itu cenderung lebih sabar, pengertian, tidak mudah menyalahkan orang lain. Ini membantu dalam hubungan yang lebih harmonis. Lalu alasan lainnya, memberikan kesehatan mental. Seni berdamai dengan masalah membantu seseorang menjadi lebih tangguh dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi kehidupan. Nomor 6, membantu lebih fokus mencari solusi, bukan sekedar mengeluh. Dengan menerima dan berdamai dengan masalah, seseorang itu bisa lebih fokus mencari solusi daripada terjebak dalam kesedihan, ketakutan, atau kemarahan yang berlarut-larut. Lalu alasan lainnya adalah ketujuh, meningkatkan kebahagiaan dan rasa syukur. Dengan sikap berdamai, seseorang itu bisa lebih menerima hidup apa adanya, melihat sisi positif dalam setiap keadaan, dan mensyukuri hal-hal yang sering terlewatkan, yaitu hal-hal yang kecil yang sering terlewatkan. Itulah alasan-alasannya. Maka belajar dan membahas seni berdamai dengan masalah bukan sekedar teori, tetapi juga keterampilan yang bisa membawa ketenangan, kebijaksanaan, dan kebahagiaan jangka panjang. Teman-teman, sahabatku semuanya, jadi seni berdamai dengan masalah itu satu keterampilan yang harus terus diasah. Itu ada di dalam ruang batin kita. Tentunya masalah yang kita hadapi ingin solusinya itu kita dapatkan dengan baik. Namun seringkali solusi dari satu masalah itu adalah pemicu untuk masalah selanjutnya. Percaya nggak? Ya itu tadi, bahwa siklus kehidupan, masalah itu adalah berubah, bertumbuh gitu ya. Jadi seringkali solusi dari satu masalah itu justru memicu masalah berikutnya. Ini terjadi karena hidup itu adalah rangkaian peristiwa yang saling berhubungan. Dari setiap keputusan yang kita ambil itu memiliki konsekuensi. Jadi tidak berhenti sampai di situ. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ada yang disebut efek domino. Ketika satu masalah diselesaikan, seringkali muncul konsekuensi yang tidak terduga. Misalnya, seseorang yang merasa stres karena pekerjaan memutuskan untuk resign demi kesehatan mentalnya. Namun, setelah keluar dari pekerjaan, dia menghadapi masalah baru, yaitu kesulitan keuangan atau sulit mendapat pekerjaan baru. Begitulah. Ada poin lain, disebabkan oleh kompleksitas kehidupan. Teman-teman, hidup itu kompleks dan tidak semua solusi memiliki dampak yang sempurna. Contohnya, sebuah negara yang ingin mengatasi kemacetan mungkin membangun jalan tol baru. Namun, pembangunan ini bisa memicu masalah baru, seperti
penggusuran warga, naiknya harga tanah, atau bertambahnya kendaraan pribadi di jalan. Nah, ada hal lain lagi nih. Hidup itu adalah adaptasi dan perubahan lingkungan ya teman-teman. Ketika sebuah solusi diterapkan, lingkungan atau orang-orang di sekitar kita juga bereaksi terhadap perubahan tersebut. Misalnya, seorang ibu yang ingin lebih dekat dengan anaknya mungkin mengurangi pekerjaan atau aktivitasnya. Namun, bisa saja anak itu merasa kurang nyaman dengan perubahan mendadak ini dan justru menjaga jarak. Gitu. Jadi tidak bisa kita anggap itu adalah sebagai solusi bagi kita, malah menjadi masalah bagi orang lain ya. Ada hal lain lagi nih, pilihan itu selalu mengandung resiko ya. Jadi teman-teman, setiap solusi itu membawa konsekuensi. Jika seorang menghadapi masalah kesehatan karena pola hidup yang buruk, lalu memilih untuk diet, contoh, ini bisa memicu masalah baru loh, seperti stres akibat perubahan pola makan atau tekanan sosial dari orang-orang sekitarnya, gitu ya. Jadi kesimpulannya teman-teman, itu tidak ada solusi yang benar-benar sempurna. Tidak ada yang namanya solusi permanen, ya. Jadi solusi itu sifatnya temporer, sementara. Gitu ya teman-teman. Jadi poinnya itu adalah kita tidak perlu antipati dengan masalah. Dirangkul aja, berdamai. Oke? Teman-teman, sahabatku semuanya, karena masalah itu adalah bagian dari siklus kehidupan, rangkul aja. Gak usah alergi. Karena kemanapun kita pergi, kita akan menemukan masalah. Saya akan menyampaikan satu riset dari seorang pakar stres, yaitu Kelly McGonigal. Dia menyampaikan bahwa yang berbahaya itu bukan stres, tapi stress belief. Apa itu stress belief? Stress belief itu adalah keyakinan, pemaknaan kita, sudut pandang kita tentang stres. Bukan stresnya yang membahayakan. Karena dalam hidup kita akan menemukan stres mungkin dalam kadar tertentu. Hakikatnya, kita dalam menghadapi stres tidak perlu menyempitkan dada. Kenapa? Karena dalam ayat kita tahu ya bahwa Allah sudah mengukur, sudah Allah takar tidak akan melampaui kesanggupan hambanya. Tapi yang membuat dada kita sempit itu bukan masalahnya, tapi keyakinan kita, sudut pandang kita yang buat dada kita sempit. Allah tahu kok kapasitas dada kita itu luasnya berapa. Tapi kita simpan tuh hal-hal yang tidak semestinya. Jadi dada kita terasa sempit. Banyak orang meninggal teman-teman karena stres. Yaitu cara pandangnya yang salah. Bukan karena stresnya. Sehingga banyak orang berpikir tidak boleh stres. Padahal stres itu adalah satu kewajaran hidup. Dengan keyakinan itu malah orang akan tetap sehat, bahagia, panjang umur. Stres itu, teman-teman, kewajaran hidup ya. Sebagian dari suka duka kehidupan. Dan itu bermanfaat, tidak berbahaya. Nabi pun mengalami stres, teman-teman. Ketika lagi perang, lagi dikepung, diboikot. Wajar ini menguatkan diri. Ini tentang cara pandang.
Ya, ini inner game teman-teman. Bagaimana menata stress belief yang ada di ruang batin kita. Oke, kita lanjut ya. Sebelum kita masuk ke dalam tahapan-tahapan menyelesaikan masalah, kita bahas dulu ya, apa itu definisi masalah. Definisi masalah secara bahasa, masalah itu dalam bahasa Indonesia yang diserap dalam bahasa Arab itu adalah mas'alatun. Mas'alatun, masalah, dan akar katanya adalah sa'ala, yang artinya adalah bertanya atau meminta. Jadi saat kita dihadapkan dengan sebuah masalah, itu seperti sebuah pertanyaan aja buat kita. Anggap aja kita sedang dikasih pertanyaan. Ya udah, itu kan sesuatu yang netral kan? Tidak bersifat negatif, tidak juga bersifat positif. Tapi itu tergantung respon. Kalau respon kitanya menjadi positif, ya positif. Kalau respon kitanya negatif, ya negatif. Jadi tergantung cara kita menjawabnya ya. Karena pertanyaan ada yang perlu kita cari jawabannya, tapi ada juga pertanyaan yang tidak penting, yang tidak perlu kita jawab. Teman-teman, kemudian bagaimana sih kita menemukan jawaban atas persoalan ini? Di antara cara yang efektif adalah kita perlu menggeser kesadaran. Sahabat-sahabatku semuanya, untuk menjawab masalah-masalah yang hadir dalam kehidupan kita, itu caranya adalah bisa dilihat ya, bahwa masalah itu hadir, pertanyaan itu hadir, kita nih sebagai pelaku yang punya masalah, kita perlu mampu menggeser kesadaran agar bisa menjawab pertanyaan, yaitu dari seorang pelaku menjadi seorang pengamat. Teman-teman, ini teknik dasar, ini permainan batin. Di mana-mana yang lebih pintar, pelaku atau pengamat? Yang mana yang jago ngasih nasihat? Pemain bola atau pengamat bola? Jawabnya pengamat ya. Kita kalau ngasih nasihat, teman-teman, gampang nggak? Gampang ya. Kalau kita menemukan teman yang curhat, yang menemukan masalah, kita gampang nasihatin. Kamu sabar ya, kamu harus gini, kamu harus gitu. Ngasih saran dengan mudah. Tapi teman-teman, coba kalau kita sendiri yang ngalamin, seketika kita langsung lumpuh, langsung tidak berdaya. Nah, di titik itu teman-teman, kita perlu keluar dari diri, keluar dari pelaku, apalagi menjadi korban, menjadi digeser dari pelaku menjadi pengamat. Kita perlu melatih diri menggeser kesadaran dari pelaku menjadi pengamat. Seakan-akan kita ini melihat diri sendiri. Ini adalah bagian dari upaya berdamai. Kita cenderung lebih keras ya kepada diri sendiri daripada kepada orang lain. Kita bisa loh berlembut-lembut kepada orang lain, tapi kita nggak bisa ya berlembut-lembut kepada diri sendiri. Biasanya bila punya kondisi luka gitu, itu akan lama sembuhnya. Kalau kita ngasih nasihat ke orang, yang sabar ya, ini ujian dari Allah,
ini takdir. Kita bisa nggak ngomong gitu kayak gitu ke diri kita sendiri? Susah ya. Kenapa kita terlalu keras pada diri sendiri, teman-teman? Karena kita terlalu asosiasi. Kita tidak bisa disosiasi. Karena kita pelakunya. Itu kuncinya. Jadi kita perlu berlatih menggeser dari pelaku menjadi pengamat. Agar kita bisa melihat lebih objektif. Secara netral, apapun judulnya, mau marah, mau takut, mau sedih, begitu. Oke, teman-teman, yang kedua tadi masalah dilihat dari definisi dari sekarang dari istilah. Masalah itu adalah terjadinya gap antara harapan dan kenyataan. Harapan itu adalah desire ya, keinginan. Sedangkan kenyataan itu adalah kondisi saat ini. Nah, dari sisi istilah, masalah adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, atau apa yang terjadi itu tidak sesuai atau belum terjadi, berbeda gitu. Contoh, saya berharap berat badan saya ini turun menjadi 60 kilo. Kenyataannya saya 68 kilo. Nah, di situ terjadi gap ya. Berapa? 8 kilo. Nah, yang 8 kilo ini masalah. Gitu teman-teman. Nah, untuk menyelesaikan masalah inilah bagaimana cara menurunkan 8 kilo gitu. Jadi kalau kita belum tahu harapan dan kenyataannya apa, itu belum dikatakan masalah. Misalnya ya, aduh badanku gemuk gitu kan. Dia mengeluh. Lah, terus kenapa? Nah, ini belum jadi masalah. Dia keluhkan keadaan saat ini gitu. Harapannya apa? Harapannya dia tidak menyampaikan, itu bukan masalah. Gitu ya, teman-teman. Jadi harus ditemukan dulu harapannya apa, keinginannya apa. Gitu teman-teman. Jadi lucunya ya, kebanyakan orang curhat itu isinya hanya kondisi saat ini. Tapi dia tidak tahu kondisi yang diharapkannya apa. Pada setiap masalah yang hadir itu kan beriringan antara solusi dan kemudahan ya. Gitu teman-teman. Misalnya nih ada teman kita ya curhat, pasangannya selingkuh gitu kan. Lah terus misalnya dia nangis gitu ya, pasanganku selingkuh. Terus masalahnya apa? Iya, pasanganku selingkuh gitu kan. Aku sakit hati, aku nggak nerima gitu. Aku mau cerai aja. Ya terus masalahnya apa gitu kan? Ini belum bisa dikatakan masalah karena keinginannya apa gitu kan. Dia belum bercerita. Nah, ketika dia menyampaikan keinginannya, misalnya keinginannya saya tuh ingin suami saya itu setia. Nah, ini baru jadi antara selingkuh dan setia gitu ya. Baru dikatakan masalah. Gitu, teman-teman ya. Sahabatku semua, menurut ulama besar Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwa masalah bukanlah sesuatu yang harus dihindari atau ditakuti, tetapi harus diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup dengan memahami bahwa masalah adalah guru kehidupan. Seseorang bisa lebih tenang, lebih sabar,
bisa mengambil hikmah dari setiap tantangan yang dihadapi. Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa masalah adalah guru kehidupan karena mampu mendidik jiwa, mampu menyucikan diri dari dosa, dan menjadikan bahagia secara paripurna. Teman-teman, masalah itu adalah watak asli dunia. Badai pasti berlalu dan akan ada lagi badai selanjutnya setelah itu. Ujian itu pasti akan menimpa orang-orang yang beriman. Karena iman seseorang itulah dia diuji. Tapi sekaligus juga karena iman itulah seseorang mampu menikmati ujiannya. Ada hadis yang mengatakan bahwa ujian itu akan senantiasa menimpa orang-orang yang beriman sampai kapan? Sampai hamba itu kembali kepada Allah dengan tidak membawa dosa sedikit pun. Indah sekali ya teman-teman. Badai dan kesulitan nggak bisa dipisahkan dari hidup. Kata pakar ulama, seandainya bukan karena musibah yang datang di dunia, di saya, di hari kiamat akan datang dia dalam keadaan pailit. Oh, Masya Allah ya teman-teman. Jadi tidak usah takut dengan masalah ya. Oke, kita lanjut kepada di sini saya akan membawakan 3 sikap seni menghadapi masalah. Kembali lagi bahwa ini adalah inner game teman-teman. Ini adalah mengolah ruang batin. Sikap pertama yaitu fokus pada apa yang ada dalam kendali. Seringkali bila kita menghadapi masalah itu fokus pada apa yang di luar kendali, makanya sampai stres. Gitu ya teman-teman, tolong pisahkan mana yang dalam kendali, mana yang luar kendali. Teman-teman masih ingat kan yang di dalam kendali kita itu adalah pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku kita. Ya. Nah, permainannya adalah dari situasi ini apa yang ada dalam kendali saya dan bagaimana saya memaknainya. Begitu teman-teman. Ini perlu terampil teman-teman. Ada yang memaknai sebagian orang ketika ditimpa masalah itu dia merasa aduh hidup saya hancur, saya nggak becus misalnya ya, jadi kepala rumah tangga, aduh ini mempersulit diri. Nah ini respon ya pikiran kita itu kita harus mampu memilih pikiran-pikiran yang positif. Kenapa? Karena kita harus yakin di balik ini Allah itu punya rencana, ada makna positif di situ. Bahwa saya harus belajar lagi, gitu ya. Nah, misalnya ketika orang mempunyai masalah, dipecat oleh perusahaan, maknai bahwa mungkin Allah punya rencana lain. Jadi jangan berpikir atau stres berlebihan ya. Teman-teman, hidup kita itu menderita itu bukan dari lingkungan loh. Lingkungan itu adalah di luar kendali. Jadi kita harus memiliki makna yang ada di dalam diri ya. Itu inner game-nya di situ. Misalnya nih, contoh lain.
kita kehilangan uang. Terus kita harus mampu memaknainya seperti apa. Alhamdulillah, untung uang yang hilang, gitu kan? Bukan kendaraan, gitu. Bukan harga diri yang hilang, gitu. Jadi kita menderita atau tidak itu tergantung kita memberi makna. Kalau kita tidak menemukan makna, kita akan menderita, teman-teman. Ya, misalnya lagi nih, kita sedang sakit. Jangan terpuruk. Dapatkan maknanya. Alhamdulillah, dosa-dosa kita digugurkan. Jadi teman-teman, kalau kita bisa menemukan makna, kita akan bahagia. Walaupun keadaannya kita tersiksa gitu. Oke, fisik kita sakit, tapi batin kita sehat. Ya, teman-teman. Jadi kalau kita salah memaknai, lihat, banyak sekali orang-orang yang kaya di luar sana, tidurnya nyaman, dia memiliki nama yang populer, cantik, tapi hidupnya tidak bahagia, bahkan berujung pada bunuh diri, karena dia tidak menemukan makna, teman-teman. Ya, jadi kita bebas menentukan makna. Spiritual free will, teman-teman, itu tidak bisa dirampas. Akan membuat hidup kita bermakna di balik masalah. Seperti saudara-saudara kita ya di Palestina. Masya Allah, kita malu, teman-teman, kalau kita masih saja mengeluh. Kita hidup enak. Mereka di sana dengan penuh kecemasan, tapi mereka bahagia secara batin ya. Kita dapat kok, teman-teman, mengubah keputusasaan menjadi harapan. Orang-orang Gaza itu bersyukur loh ketika tangannya itu hilang di bom. Dia berkata, Alhamdulillah, tanganku sudah masuk surga duluan. Masya Allah ya, teman-teman. Itulah. Jadi kita harus pandai menemukan makna, fokus ke dalam kendali, ada yang ada di dalam kendali kita. Teman-teman, sikap kedua adalah fokus pada solusi. Nah, di sini kita jangan fokus kepada masalahnya. Kita tidak bisa memilih apa yang menimpa kita, tapi kita diberikan kemampuan memilih respon, memilih ikhtiar, begitu ya. Tapi teman-teman, kebanyakan orang itu berkata, kok saya dikasih masalah ini? Kenapa? Kenapa saya? Gitu. Why me? Gitu ya. Teman-teman, jangan berbicara seperti itu ya, karena itu adalah menjadi pintu masuknya setan. Jika berbicara seandainya gitu ya, coba aja. Nah, itu jangan ya teman-teman, arahkan energi kita itu kepada hal-hal yang kita inginkan, bukan menyesali masa lalu atau mencari kambing hitam gitu. Nah, permainannya adalah atasi situasi ini. Apa yang saya inginkan? Apa yang bisa saya ubah? Apa yang bisa saya lakukan? Poinnya adalah pemetaan, mengklarifikasikan apa yang diinginkan untuk menggugah ruang batin kita ya. Minta petunjuk sama Allah. Di sini pentingnya istikharah, teman-teman. Tidak akan menyesal apa? Tidak akan menyesal orang yang beristikharah. Dia akan mendapatkan petunjuk, tuntunan, dan dia akan terbimbing oleh Allah. Kita ini nggak bisa kok teman-teman kalau kita nggak dibimbing sama Allah. Kita ini bodoh loh, kecuali kalau dikasih petunjuk sama Allah. Kita ini lemah
kecuali Allah kasih kekuatan. Sepintar-pintarnya kita, kalau Allah tutup, itu nggak akan kelihatan jalannya, teman-teman. Begitu. Sahabatku, kita menginjak kepada sikap ketiga. Sikap ketiga itu adalah kita harus mampu fokus pada proses. Enjoy the process. Kenapa ini perlu kita terampil memainkan ini? Teman-teman, hasil itu adalah di luar kendali. Jadi tugas kita itu hanyalah berikhtiar, berupaya seoptimal mungkin. Kita bisa melatih diri kita menjadi pemanah yang hebat. Kita bidik sasarannya, kita tarik busurnya, kita lepaskan. Tapi apakah anak panah kita ini tepat pada sasaran atau tidak? Itu adalah di luar kendali. Bisa saja ada angin yang membelokkan anak panah tersebut. Tapi ikhtiar kita tempat untuk menjadi pemanah yang hebat. Sahabatku, seringkali kita dalam menyelesaikan masalah inginnya segera keluar dari kesulitan ya. Padahal proses menuju penyelesaian itu sendiri adalah bagian penting yang harus kita jalani, yang harus kita nikmati. Berikut beberapa alasan kenapa kita harus menikmati proses itu penting. Teman-teman, kita tahu ya bahwa masalah itu adalah bagian dari kehidupan. Tidak ada masalah, tidak ada hidup tanpa masalah. Jika kalau kita ingin cepat keluar dari masalah, kita nanti akan terus terbebani di setiap kali masalah datang. Kita akan merasa tertekan dalam menjalani prosesnya. Dengan menikmati prosesnya, kita belajar menerima bahwa masalah itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang tidak bisa dihindari. Juga dengan menikmati proses, kita akan mengurangi rasa stres yang kita rasakan. Tapi kalau kita terlalu terburu-buru ingin masalah itu selesai, kita nantinya cenderung menjadi panik dan stres. Makanya dengan menikmati proses, kita itu akan menjadi lebih tenang, lebih jernih dalam berpikir, dan lebih mudah menemukan solusi. Dan juga proses itu perlu dinikmati, kita perlu fokus, karena proses itu membentuk karakter yang lebih kuat. Masalah itu seperti latihan mental ya, latihan emosional. Jika kita terbiasa menikmatinya, kita akan semakin kuat menghadapi tantangan di masa depan. Sahabatku, orang yang sukses itu bukanlah mereka yang tidak pernah punya masalah, tapi mereka terbiasa menikmati dan belajar dari setiap prosesnya. Kebahagiaan itu tidak hanya di hasil, tapi di perjalanan pun kita harus mampu menemukan kebahagiaan kecil. Kita harus merayakan pencapaian-pencapaian kecil, dan disitulah kita akan menikmatinya. Kita akan merasa bahagia apapun hasil akhirnya. Jadi jika kita hanya fokus pada hasil, nanti kita bisa kecewa ketika hasilnya tidak sesuai harapan. Begitu ya. Jadi permainan ruang batinnya adalah apa saja yang
bisa kita nikmati dari tantangan ini, meskipun hasilnya belum terlihat. Kemudian, apa yang harus saya syukuri dari proses ini? Begitu ya. Ini keseimbangan mental, teman-teman. Jadi tantangannya adalah untuk berkembang, lebih banyak belajar lagi, untuk mengurangi dari rasa kurang, frustasi hasil belum kita dapatkan, tapi akan memperkuat kebahagiaan kita untuk tetap fokus pada prosesnya, begitu ya. Jadi kita harus terampil memainkan batin kita di sini. Teman-teman, menikmati proses itu bukan berarti kita pasrah ya, tanpa usaha. Tetap belajar, bersabar, tetap optimis, dan menemukan makna di setiap tantangannya. Karena sejatinya kehidupan itu bukanlah tentang bebas dari masalah, tetapi bagaimana kita bisa tumbuh dan berkembang melalui masalah itu sendiri. Begitu ya, teman-teman. Demikianlah tadi 3 sikap yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami, sehingga kita mampu mempraktekkan ruang batin kita di sini. Baiklah, akhir kata, alhamdulillah kita telah membahas seni berdamai dengan masalah. Dari sini kita belajar bahwa masalah bukanlah musuh, tapi bagian kehidupan yang harus kita hadapi dengan bijak. Bukan masalahnya yang harus kita takuti, tapi bagaimana cara kita menyikapinya, dengan menyikapinya yang menentukan segalanya. Ingat ya tadi 3 sikap kita. Pertama, fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Jangan buang-buang energi untuk hal-hal di luar kuasa kita. Kedua, fokus pada solusi. Bukan hanya mengeluh tentang masalah, karena mengeluh tidak menyelesaikan apapun. Lalu ketiga, nikmati prosesnya. Setiap masalah adalah jalan menuju pertumbuhan dan kedewasaan. Hidup tanpa masalah itu mustahil. Tapi hidup yang damai, meskipun penuh dengan masalah, itu sangat mungkin. Kuncinya adalah sikap dan cara pandang kita. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan kebijaksanaan dalam menghadapi setiap ujian hidup. Terima kasih sahabatku, teman-temanku semua. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap bersyukur, dan tetap percaya bahwa setiap masalah selalu ada solusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.